Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada satu pernyataan Yesus yang sungguh menggelitik saya ketika dia mengatakan, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Apa sebenarnya maksud dari pernyataan Yesus ini? Sekilas terkesan Yesus tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki wibawa apapun yang dapat memperjuangkan kita. Lalu untuk apa kita menderita karena Kristus kalau kemudian ia seakan-akan tidak punya hak apapun untuk mengangkat dan memperjuangkan kita? Saudara-saudari, tentulah pernyataan Yesus ini tidak bermakna seperti itu. Konteks kisah Yesus sampai mengatakan demikian adalah jawaban Yesus terhadap permohonan seorang ibu dari anak-anak Zebedeus agar kedua anaknya memperoleh keistimewaan khusus di hadapan Yesus. Lalu Yesus memberi penegasan tentang konsekuensi tinggal dan konsekuensi berjalan bersama dengan dia, yaitu bersedia untuk meminum cawan atau piala. Yang artinya keberanian dan kesiapsediaan untuk menanggung penderitaan sebagai konsekuensi untuk tinggal dan berjalan bersama Yesus. Lalu mereka menjawab, "Ya, kami sanggup." Tetapi selanjutnya Yesus mempertegas dan menjelaskan bahwa adalah keliru jika rela meminum piala atau rela menderita sekedar demi mendapat keistimewaan dari Yesus. Yesus datang bukan untuk mengistimewakan satu atau dua orang atau satu atau dua kelompok tertentu yang mau menderita demi atau karena dia. Nah, disinilah sebenarnya Yesus ingin mengajak kita semua berefleksi tentang motivasi mengikuti dia. Kita mengikuti Yesus untuk mencari keistimewaan, mencari rasa aman, untuk numpang hidup, atau untuk mempersembahkan diri. Nah, pengikut Yesus harusnya mengimani bahwa keistimewaan di hadapan Allah itu bukan lagi sebuah pencarian, bukan lagi sebuah perjuangan. Pengikut Kristus tidak lagi berjuang untuk menjadi istimewa di hadapan Allah. Keistimewaan itu adalah rahmat yang datangnya dari Allah sendiri. Yesus mengatakan, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya. Nah, itu artinya keistimewaan itu sebenarnya bukan upah, bukan hasil dari pencarian kita manusia. Keistimewaan itu pemberian dari Allah. Tadi saya katakan sebagai pengikut Kristus, keistimewaan di hadapan Allah itu bukan lagi sebuah pencarian. Mengapa bisa begitu? Sebab menjadi pengikut Kristus itulah keistimewaan yang datangnya dari Allah. Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pernah mengatakan, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Nah, menjadi bagian dari hidup Yesus adalah karunia Bapa. Menjadi bagian dari hidup Yesus adalah keistimewaan dari Bapa. Menjadi orang Kristen, itu karunia ilahi, itu pemberian dari Allah. Ketika kita menyadari hal ini, maka kesiapsediaan kita untuk meminum cawan atau kebersediaan kita mengalami dan bertahan di dalam penderitaan karena dan untuk Yesus itu bukan lagi untuk atau supaya nanti diistimewakan oleh Kristus atau oleh Allah, bukan lagi tujuannya supaya diistimewakan. Sebaliknya, kebersediaan kita untuk tetap tinggal bersama dengan Kristus, mengalami penderitaan di dalam, karena, dan bersama Dia, itu karena kita tidak lagi menjumpai ada keistimewaan lain di luar hidup bersama dengan Kristus. Sederhananya begini, segala hal yang terjadi entah suka atau duka yang kita alami karena persekutuan dengan Kristus, seluruhnya adalah sebuah keistimewaan.
Tidak ada keistimewaan lain selain tinggal di dalam dan bersama Kristus. Jadi saudara-saudari, jangan membayangkan keistimewaan lain lagi, seperti yang dipikir oleh ibu dari anak-anak Zebedeus. Keistimewaan tertinggi yang Allah berikan untuk manusia adalah menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi, keistimewaan tertinggi yang Allah berikan kepada manusia adalah menjadi pengikut Kristus atau menjadi bagian dari hidup Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.